Jumpa lagi dengan channel Tulus Warsito dalam 5 Minute Global Paradox. Kali ini kita akan bicara tentang redefinisi teori domino, atau tepatnya redefinisi teori efek domino di dalam hubungan internasional. Teori efek domino sangat terkenal di masyarakat ilmu hubungan internasional yang ketika itu digunakan oleh Amerika dalam rangka menutup atau menghadang persebaran komunis di dunia, terutama di Asia Tenggara, yang kira-kira bunyinya begini. Seperti kalau kita menyusun kartu domino, maka kalau kita jatuhkan kartu domino yang di depan, maka yang belakangnya adalah akan jatuh semua. Mereka mengatakan bahwa kalau Cina jatuh ke komunis, maka yang lainnya akan jatuh, dan digambarkan seperti ini. Ini satu hal yang sangat populer, tapi menurut saya harus diredefinisi. Lebih tepatnya lagi digambarkan seperti ini. Ya, jadi ketika Cina itu jatuh, maka Korea akan jatuh, kemudian Vietnam jatuh, dan seterusnya, sampai Indonesia maupun nanti India. Menurut saya permodelan seperti ini tidak tepat karena prinsip dominonya tidak dikatakan di situ. Hanya sekedar prinsip gravitasi susunan batang kartu domino atau susunan papan apa saja tentu saja. Nah, menurut saya mestinya diubah menjadi seperti ini, ya. Jadi kalau ada suatu peristiwa, terutama peristiwa buruk, itu akan cepat menyebar kalau di kiri kanannya mempunyai salah satu unsur dari penyebab itu. Seperti ini, kalau domino itu kita mulai dari 01, maka kosongnya bisa dikembangkan jadi 04, satunya bisa jadi 06, dan seterusnya. Artinya kartu ini bisa berkembang di sini karena ada urutannya. Nah, kalau kita hubungkan antara 01 dengan 65 tidak ada hubungan sama sekali. Begitu juga 01 dengan 35 tidak ada hubungan, tetapi dia terjadi. Saya punya analogi yang kira-kira seperti itu dari cerita kisah nyata yang saya modifikasi untuk kepentingan teori tentu saja. Ketika Indonesia masih menjajah Timur, di Dili ada satu peristiwa pada kebaktian gereja Katolik. Ada satu huru hara, tentu saya sudah modifikasi dengan sedemikian rupa. Ketika huru hara itu lalu ditenangkan oleh satpam dan pembuat huru hara itu ditangkap dan diinterogasi, maka semua jamaat berkumpul, berkerumun, pengen tahu siapa yang membuat ulah itu. Lalu diinterogasi, tanyakan, nama kamu siapa? Anak itu menjawab, nama saya Suparno. Ketika orang mendengar kata Suparno, maka di benak mereka Suparno itu adalah Jawa, Suparno itu adalah Jakarta, Suparno itu adalah Islam. Itu adalah satu rangkaian image ketika itu, karena Timur di bawah jajahan dalam tanda kutip Indonesia. Ketika Suparno adalah Islam, maka yang di benak mereka untuk mengampiaskan kemarahannya, dia mencari masjid, karena Islam adalah masjid. Tetapi di sana di Dili boleh dikatakan tidak ada masjid ketika itu, awal tahun 80-an. Karena tidak ada masjid, maka masjid berubah menjadi rumah makan Padang. Nah, dalam waktu sekejap rumah makan Padang dihancurkan oleh anak-anak muda yang emosional itu sedemikian rupa. Nah, ini menunjukkan bahwa antara Suparno, Jawa, Jakarta, Islam, masjid, dan Padang itu tidak ada hubungan langsungnya, tetapi hancur. Nah, belakangan ternyata Suparno itu diketahui sebenarnya memang dia orang Jawa, tetapi agamanya adalah Kristen, Protestan. Sehingga sangat jauh sekali dari kenyataan yang ada. Dengan kata lain, satu huru hara atau keributan atau peristiwa negatif sosial itu akan berkembang dengan cepat hanya dengan sebagian dari unsur penyebab awalnya. Nah, itulah yang menurut saya sesuai dengan prinsip efek domino tadi, bukan sekedar jatuhnya kepingan papan itu. Saya rasa itu. Terima kasih.
Assalamualaikum, jangan lupa like, subscribe, dan share.